bertemu denganmu di salah sempit hidup ini. Di mana? Ya, betul gue itu lagi terang pelanggan, mesti ada apa? Kesalahan nggak? Mewakilin apa Ya, tapi dia nyantai? kayak kata-kata kasar tapi omongan halus. Bajingan kepala, nggak digentak, tapi Iya. kata-kata kasar. Baiknya mereka masuk neraka. Bener sih. Untungnya ku bertemu denganmu. Itu jadi kayak buat ini dan aku kayak udah capek banget nih sama dunia. Untungnya dia bertemu sama perempuan. Ini sama sama dengan kenangan sih, dia kan. Sedari. Dia kan dulu dia kan namanya dia kan pasti yang gua tahu ya lagu itu tuh dia tentang kuliahan juga ya. Makanya dia kayak di Bandung, di Ganesha gitu ya kan Ganesha sama Ganesha Satria sih dia. Melba. Yang bednya warna kuning. Ih, itu sekolahan tuh kemana-mana jauh ya, Hai. Iya, dan Iya kan? angkat turun angkat di Iya, mereka jauh, di mereka ujung jauh. iya, jagung jauh. Jauh semua itu jalan kaki. Iya, Ojek mending buat ojek. minimal banget ojek ya dulu mah. Ini pada naik ojek ya, pada Di jalan kaki. Bandung, di Ganesha. Iya kan? Asik tuh. Kerjaan lu lagi rame nih. Sekarang, minggu kemarin. Kan lagi tanggal muda nih. Iya. Pasti rame kan? Waduh, kalau tanggal muda tuh rame banget ya, Hai. Itu dari sebelum buka aja tuh kadang udah ada yang nunggu di depan. Kali deh. Iya, ya itu udah kayak udah buka belum bang namanya. Apalagi kayak Sabtu Minggu tuh ya. Kita kan buka setengah 9 tuh. Kan biasanya di pengumuman-pengumuman tuh, ya kan? Toko-toko buka, ya kan? Jadi kayak pengertian opening lah. Iya. Itu sebelum dia bilang aja tuh udah ada yang masuk ibu-ibu. Rolling door tapi udah dibuka. Rolling door udah dibuka setengah. Tapi boleh masuk. Udah ada yang masuk. Ngapain pagi-pagi? Iya, kadang tuh ada, Kesolean. iya kadang tuh ada yang nggak mandi, kayak gue berarti serius. Nah, terus dia ngapain pagi-pagi kesolean? Ya mungkin dia bikin troli. Ini kan dengan acara event lomba troli ya kan. Jekes sih itu. Bener-bener troli. Itu jekes tambah-tambah ke orang. Iya lah. Enggak, biasanya ramenya sampai tanggal berapa kok? Kalau yang gue lihat ya rame toko itu biasanya kan gajian kita mah kan beda-beda ya. Ada yang 25, ada yang 28, ada yang tanggal 1. Nah, ramenya sampai tanggal berapa Nah, biasanya? dari 25 enggak tuh tergantung harinya apa. Kalau 25-nya letaknya di weekday itu ramenya di malam hari. Malamnya. Iya, balik gawe pada mungkin ya. Baru gajian langsung Iya, aja. wah gua ajak makan nih anak gue belanjain nih susu ya kan. Gue belanjain pampers nih yang mungkin pampers bayinya belum diganti kan. Tunggu ayah punya uang, ya kan. Gue belanjain pampers, gue ganti lah langsung di situ ya kan. Jadi kadang kan gitu ya kan. Sampai sampai tanggal berapa ramenya biasanya? 25 sampai tanggal 5 tuh. Tanggal 5 udah mulai sepi tuh. Iya, 5 udah mulai landai dan mungkin kayak weekend-weekend aja gitu. Jadi kan kalau weekday mah nggak terlalu rame. Nah kalau tanggal muda mah weekday rame juga. Hmm. Terus menu yang pasti lu goreng setiap hari apa? Yang pasti ada nih Yang di setiap harus lu. ada gitu. Iya. Ya tahu, Tahu itu adalah tahu, namanya tahu apa? tahu pedas gitu doang sih. Tahu pedas. Tahu pedas. Tapi pedas tuh tahu. Cuma kadang ada yang nggak pedas. Gara-gara Ya tergantung kitanya pada bikin isiannya. Kadang nggak pedas namanya kayak pedas. Mas kayak pedas sih kamu. Padahal nggak pedas. Udah gitu sebenarnya atas sama bawah. Itu kayak kita banyakin tahu. terus Terus bedanya atas sama bawah ini ya. Gitu. Bedanya. Ya, terus kita jangan nonton aja jawab. Kencengnya sama aja. itu aja mau apa sih mau taruh di atas kayak Iya. kalau taruh di atas kelas Iya mau di atas etalase seke mau di kan depan gua baju tuh kata mau gua taruh baju sih itu Sama kan? iya kan. apa jadi kepo mau taruh kantong baju kan Nah, sama sebenarnya sebenarnya sama. Maka yang ribet itu gua tempe. apa Tempe itu kalau kita kan belinya di luar di Musi. kalau taruh Rumah udah stok dari situ. Dari kiri yang dikirim kalau tahu.
Kalau tempe itu kalau lu kehabisan, ya kita belanja ke pasar. Iya ada tuh, belanja. Tempe diapain? Di Ya tempe. tempe cuma ditepungin doang. Jadi gorengan. Iya, digoreng doang. Berarti yang wajib ada di stand lu tuh tahu sama tempe. Kalau bahasa lebih tepat itu produk Pareto. Udah kemarin. Iya, Kalau kayak nasi goreng yang lu bilang lu bikin nasi uduk, tempat sayur itu ketika apa tuh lu bikinnya? ketika minggu aja. Oh itu menu minggu doang. Pada minggu doang. Karena ya kalau kita setiap hari ya Hai, kita bikin itu, kayaknya kita nggak akan keburu dan gawean kita. Oh repot begini. Wah, Apa lu kalau kayak ada kerupuknya? ya lengkap. Lengkap. Ini deh, nasi uduk kayak ini. Kalau abon kita abon seduh lah ibaratnya. Abon saset ya kan yang udah jadi. Nah, mungkin dari sapinya tuh kita bikin Ya ya kan. gila. Siapa yang mau banting? Banting sampai Iya kan? hancur kan abang. Gila. Udah rekoran Iya kan? malam. Bihunnya kita bikin. Bihun. Bihun soun soun. Buat Soun di? kecap. Oh buat nasi uduk ya? Iya, masak tuh ya kan ditumis kan. Hmm. Lu tahu arti tumis gak? Jangan lu cuman kayak tahu. Tumis itu digoreng minyak sedikit gitu. Nah iya, tuang minyak sedikit. Oh tumis cuma minyak Iya. sedikit. Tahu dah. Berarti emang dari dulu tuh singkatan-singkatan. Tuh tumis singkatan-singkatan kidal. Tidak, Apa? kiri. Kiri dari lahir. Iya, Kidal serius ya? kiri dari lahir. Oh, kiri dari lahir. Iya, singkatan kiri dari lahir. Nyeboknya kanan. Dik, Iya lah. nggak Ya tahu. dia ngangkat gayungnya pasti kali. Itu gue tuh tanya tuh sama orang kidal tuh, sama orang kebot. Ya mungkin yang punya kidal-kidal. Bener kan nih? Cebok. Ceboknya pakai kanan. Terus makan dia pakai kanan juga dah. Kebot. Nah, terus gue bikin orek. Orek kering. Orek. Orek kering apa masih? Kering. Nih. Kan kok orek kan gue juga dari tempe itu juga. Wah itu lama itu prepare lu. Ya. Nasi uduk aja. Nasi uduk nih nasinya. Bawang goreng. Iya, Bihun. bihun, Terus tempe orek. sampai orek. Itu udah berapa preparean tuh tempe orek, bihun, nasi udah 3. Bawang goreng 4, kerupuk 5. Abon. Kamu kayak abon nasi? Iya, Abon 6. tuh. Itu satu produk Kerupuk? itu. Iya, Baik kerupuk yang kerupuk 7. belum mikanya tempatnya. Iya, oh itu nasi uduk repot. Sendok. Sendok kan lu nggak bikin, sendoknya tinggal Ah, taruh. iya sih, cuma kan dia nata ya kan. Oh, iya. Iya Itu kan? weekend doang tuh nasi uduk sama tempat Bikin saya. doang. Tempat saya lebih repot lagi tuh. Tempatnya lu bikin apa? Ketupatnya enggak, gue beli bulan kita beli aja kalau ketupat. Ada lagi tuh lontong sate dah. Itu mah kita Iya lagi pakai kalau lu bikin ketupat juga. Kapan bukaannya lu? pusing anjir. Itu Terus menu-menu yang di weekend selain nasi uduk sama ketupat ada menu apa lagi? soto. Bikin soto juga. Soto Bikin apa? juga soto ayam. Soto ayam tuh repot lagi tuh. Iya, soto ayam. Kentang, rebus. Kita nggak pakai kentang, Nggak pakai kentang. pakai cuman kol iris, Sama. tomat dipotong agak kayak perahu gitu tuh. Terus kan bahasanya. Terus Terus daun bawang, ayam. ayam suwir, Ayam suwir. bihun. Ayam suwir lu suwirin sendiri tuh. Iya, Iya, capek banget sih. kuahnya juga kan bikin. Iya, kuahnya santan nih. Iya, santan. Ya, sebenarnya mah cuma bumbu kuning aja ya, mainnya. Oh. Jadi tuh kayak setiap orang bikin sop, misalkan sop daging deh, taruh ya, sop daging. Jadi yang direbus itu tuh dagingnya. Nah, airnya itu lu jangan buang. Itu kaldunya. Iya, itu yang dipakai. Jadi tuh dia daging itu kalau rebus itu keluar minyak itu. Nah, minyak itu yang dipakai sama pedagang. Yang kaldu tuh ya. Iya. Nah, ayam pun begitu. Jangan lu buang airnya. Pakai air itu, baru tambahin lagi air lagi. Kaldu tuh. Berarti lo di minggu itu ada ketupat, nasi uduk, soto. Soto. Ada lagi? Kalau nasi goreng by order ya? Apa lu Kalau stok? nasi goreng juga stok juga kan berbeda dia mah. Nasi goreng mah Lalu nasi goreng lu weekend doang? enggak tiap hari. Oh nasi goreng tiap hari? Lu stok berarti? Iya, nasinya doang. Jadi ya yang penting ada nasinya. Nasi gorengnya? Iya, Nasi goreng apa namanya? nasi goreng Jepang ya. Ini. Terus gak? Bedanya apa?
Bedanya apa sama nasi goreng biasa? Bedanya cuma kalau nasi goreng Jepang itu dia pakai mix vegetable sama daging trimmingan. Ini Daging trimmingan tuh daging itu dipotong-potong. daging sapi, Iya, ibaratkan bukan daging jelek ya, daging bukan. cincang. Iya, daging yang dari misalkan dari si divisi meat nih, Ah, dia kan kayak ngolah tuh, terus dia kayak ngolah. Nah, daging yang udah nggak bisa diapa-apain sama dia nih, udah cincang. kencecak-cacak, Ah. dioper ke kita. Oh, itu jadi topping daging cincang. Kita kecilin lagi. Itu emang kalau nasi goreng Jepang gitu. Iya, Tahu dari mana? cuma dari soyu doang sih sebenarnya, pakai soyu. Oh, nasi goreng Tahu Jepang kan soju. kecap asin tuh, soyu mereknya. Nah, iya, cuma karena itu aja. Janggal. Iya, namanya komen lagi. Ada Soju janggal. ngebak. Jadi nasi goreng Jepang yang beda itu pakai mix vegetable, daging cincang, sama kecap asin. Iya. Nasi goreng biasa kan pakai kecap asin. Iya, Ada kecap ikan lagi dia. kecap ikan ya? Apa kecap Kecap Inggris? ikan, kecap Belanda. Beneran aja ada semua. Ini berarti nggak bukan kunci doang ya. Kecap juga ada ya. Sembilan nasi goreng. Berarti kecap Beckham. Inggris baik. Kecap kante, Prancis. Kecap Beckham Belanda. Merdeka aja. Hidung palsu. Kecap ucok. Gila. Kecap apa? Apa sih ya? Galak itu kan. Ucok. Iya kalau lagi jagain perempatan. Oh, ucoknya margil. Ucoknya market. Bukan ucok. Bukan ucoknya. Bukan. Ucoknya market sama lu. Hmm. Sama galak itu. Budak kan? Kali ya deh. Budak itu dia. Berarti dia anomali ya. Kayak mutan. Sekarang masih tanggal 6 nih. Udah mulai SP nih. Dia mulai landai. Mulai. Landai. Paling ya di weekend doang kali ya. Ya itu juga kalau bahasanya ya hai customers itu mah yang tempias dari TikTok. Oh, yang TikTok udah males keramaian, udah mau Trip ya udah Biasa kita lah. Ya, karena kan di TikTok lebih provider lebih ke supermarket kan, Iya. sama harganya gitu. Kalau di kita kan sebutannya Jogja Depok dalam kurung untuk serba. Soalnya ini kalau yang TikTok itu selama ini tuh nggak ada yang nampung sisaan-sisaannya. Kalau TikTok penuh, orang udah nggak ada nampung tuh, kejayaan udah nggak ada. Iya. Akhirnya emang Jogja nih berdiri nih, bisa tuh masuk tuh sama customer yang masih ada di TikTok, suka di Jogja. Iya. Memang rata-rata gitu. Nah, hypermart kan udah tutup. Iya, Ya udah malam jam segini. TikTok pernah bebas sih. Iya. Trolinya aja antri gitu. Kalau di tanggal muda iya. Trolinya rebutan. Di depan kan kita mau belanja nih nunggu troli. Berarti kalau lu bawa lagi sama bini nih, bawa lagi sama anak nih, lu buat troli kosong, lu tarik-tarikan tuh. Bini gua Gila. betot-betotan sama yang lain. Jadi begini. Gila. Dia begini ini, nuntut begini aja. Tetap biasa soalnya dia murah banget tuh dibanding yang lainnya. Ngambil untungnya dikit. Iya karena yang bisa dibuat apa jualan lagi sih ya di situ menurut gua. Iya, tetap murah. Dibanding kayak naga swalayan, tetap murah banget. Nah itu kan mau diganti tuh, mau itu ya. Yang di Giant, yang di Gomez, Iya. yang di Udah pada diskon 50%. ya, itu susah. Kayaknya lu harus Giant pada tutup banyak kan, Jepangnya juga tutup. apa hypermart? Giant yang tempat lu Oh iya, itu berubah jadi hypermart kan. masih belum buka kayaknya, gua belum tinggal. Hypermart. Itu lu nih. Mana kita Terbengkalai gila. Iya, depannya Terbengkalai. Dan bener. Tapi lu tahu gak? Bukan dari situ masuknya. Dari rumah sakit yang sebelumnya. Oh, Nah, di situ ternyata hypermartnya. di Gila gitu. tapi ternyata masih buka ya. Masih buka. Jadi tuh ya mungkin ya. Pantesan pagar depannya tutup mulu. Iya, kalau pagar depannya tutup buat barang doang. Masuknya berarti dari rumah sakit yang Nah, baru. jadi lu ngelewatin orang sakit tuh, misi bang, baru Bobot lu troli. masuk. Iya, bobot troli. Misi bang. Ya, kadang orang dia belanja juga yang sakit itu kan terkapar tuh, ya kan belanja bawa itunya tuh tempat tidurnya, dorong. Bobot troli lewatin orang lagi antri obat. Gue tahu di situ. Itu dari mana?
Ya, gue pernah ambil barang di situ. Oh, Tanya ini di mana bang masuknya? gue kira udah tutup itu soalnya sepi mulu boy. Tapi kata-kata security-nya apa pas gue lewat depan? Bang, parkirnya jangan di situ. Banyak maling. Gila gak lu? Iya. Tapi udah Giant berarti udah tutup semua ya, banyak kan ya? Jayan udah tutup. Terakhir ya pas PKL tuh masih pada ada Jayan tuh. Oh iya, Iya, tapi kan lu pernah lihat Mitra gak tuh? itu Ya lah. kayak lambangnya Giant, tulisannya fontnya. Ada itu dia, Mitra tapi kayak naungan kayak Giant gitu, tulisannya fontnya sama, Nggak semuanya pernah lihat, sama. nggak pernah lihat. Itu ada di mall apa ya sebelum Pal tuh, sebelum Depok Pal tuh Pal Depok. Sebelah kanan, Nah, iya sebelah kanan. nggak tahu. Ya, berarti udah nyantai ya tanggal-tanggal segini mah. Iya, tapi ya tetap ya, namanya kita ya. Ya tetap aja sih sebenarnya mah, mau lu nyantai juga kita ya. Hari-hari weekday itu ya kayak contoh besok nih udah mulai Kamis kan masuk. Nah Kamis itu ya udah mulai cicil-cicil preparean buat minggu. Buset kagak basi itu. Enggak, kita yang kita contoh kayak yang masih bisa diolah nih lama, nasi. Masaknya nasi sebanyak-banyak kan. Buset dari Kamis. Iya. Iya kan Terus masukin kulkas. iya, masukin Oh. freezer, masukin chiller. Jadi kalau si nasi kan semakin lu lama semakin perah dia. Iya, buat nasi goreng bagus. Iya, Nasi goreng belum pernah. bagus jadi perah. Setengah. Setengah aja. Ngocol. Ngocol, ngocol. Gila ngocol, temennya ngocol. Ngocol ya bahasa gue ya. Ngocol lu. Numpuk. Ngendok. Ojol tuh. Jangan di ojol lah main gundu. Iya, Gini ya. iya. Ngocol main Apollo. Jadinya gak kuat. Main Apollo jadi gak kuat. Diojol. Biar nyampe. Set lagi. Moeng. Dikit deh. Taruh atas dikit. Oh iya benar-benar Moeng. Jadi kayak kasih tanah dikit. Hmm. Taruh atas. Moeng. Anjir moeng. Bure. Bure kalau sama ya. Nempel. Nempel ya. Sampai Anjir nempel. anjir. Kamu udah nggak ada kali ya yang Udah jarang. Orang main FX semua cari. iya kan sekarang gimana dulu pada coran aspal gitu. Buset geli juga jauh. Kenceng. Kalau di aspal harus dulu mah tanah ngepas lah. Iya atas gue. iya. Di aspal yang Di aspal mah buset ya. ngampul ngampul. Ngampul. Gila. Ke ujung bisa. Kalau Mentek tokan. iya main tektokan sekarang mah udah nggak bisa lu banyak banget orang lewat. Main inilah tebakan. Awal-awal gitu. Sebetulnya tuh kita apa sih main gondok kayak gitu-gitu tuh Udah itu ada membuka ini, coy. pintu judi ya, hei. Udah ada kayak ada apa ya? Indikasi-indikasinya. Iya. Kayak main gambaran nih pasangan TV. Sekarang gambaran nih dua. Masang dua, kalau menang dapat dua. Iya. Ada tanda-tanda kayak apa? Udah judi. Indonesia mungkin pas sudah ada slot beneran, lu siap apa? Iya, jadi kayak udah terbiasa menormalisasikan ya kan. Tuh, Terus kayak karambol, itu udah karambol, cekian. dia makan kartu. Iya, anjing, gila, anjing. Tuh dari awal 2000 dia kan main tuh kita main pakai kartu tuh sesuai dengan abjad tuh biji karambol kan. Nah, kalau ke game tuh lalu mau masukin ini ya ya dijaga-jagain gitu ya kan terakhir narik itu udah ada indikasi yang lu bilang itu. Iya, dari dulu tapi kita kayak udah udah terpapar judi-judi yang kita nggak sadar. Iya udah kayak wah lu bakal masuk ke judi anjir Udah ada rasa-rasanya. udah sampai ngalamin duit dari 2000 goceng ceban aduh gila Gue juga ini nih, minggu ini udah mulai banyak nih kawan gue nih. gimana lu Kan minggu kemarin tuh nyantai nih gue seminggu podcast doang kan. Nah, aplikasi gue udah live kan, udah launching nih hari Senin. Jadi setelah launching tuh ada dua kerjaan nih. Yang pertama jagain aplikasinya udah launching. Kalau ada error harus buru-buru benerin. Piket tuh, jadi di luar jam kerja ada piketnya tuh masing-masing. Oke, sama ada next development. Jadi setelah udah live ada tambahan nih misalnya nambah fitur apa atau ada yang kurang. Mulai gerak coba gitu. berarti lu balik gawe kalau jadwal lu piket ya lu terus gitu Balik gawe ya lu standby dari jam di berapa kantor. ini apa lu ada jedanya dulu Kalau weekday standby-nya tuh jam 6 sampai jam 11 malam.
Nah, berarti kan terus dong kayak gitu Tapi kan standby, nggak selalu ada isu, nggak selalu ada error. Hmm, Standby cuma kalau emang ada laporan error langsung gue benerin. tapi kayak Kalau weekday gitu, kalau weekend beda lagi. Weekend 3 shift nih. weekend sampai jam. Kalau weekend yang weekend 3 shift. Nah, Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam. Yang pagi jam pokoknya pagi jam 12, yang siang itu jam 12 sampai jam 6. Malam jam 5 sampai jam 11. oh berarti iya kalau pagi malam berarti 5 jam doang tuh. Ini jam 6 sampai jam 11. Iya. Kalau kayak yang pagi kan dari jam 6 sampai jam 12 6 jam. Jam 7 lah kayaknya. Oh jam 7 berarti sama semua Iya, ya. udah pasti sama. Tapi yang si development itu sama yang apa bagian garda terdepan Iya, yang ngecek-ngecek. QA ngecek-ngecek itu dia selalu standby dia mah beda Dia lebih repot lagi. Dia yang koordinasi langsung sama user. koordinasi. Jadi dia ada di grup nih. User misalkan error ini nih, dia yang ini coba saya cek dulu ya. User udah ketemu errornya, baru dia lapor ke developer ya ke gua. Mas ini error ini coba tolong dicekin. Berarti dia mah Set dia mah ibaratnya kayak ini, kayak CS. Jadi tuh komplainan sebenarnya ke dia dulu. Dia baru sampai ke developer benerin. kayaknya dia harus belajar sabar kalau tidak gitu. Dia capek, dia harus kenapa dia harus pakai semua fitur. Keseluruhan fitur dia harus paham alur flow-nya. Terus dia harus ngeladenin user-user yang belum paham dijelasin. Terus dia nge-training developer. Developer tuh developer kan nggak bikin semua satu aplikasi utuh. Misalkan gue kebagian di fitur A, ya gue sebenarnya gape-nya tuh di fitur A yang gue hatam. Cuma kalau emang ada error di fitur yang selain gue bikin tuh ya gue pelajarin lagi, gue cek codingannya, gue baca ulang. QA tuh apal semua flow-nya, semua fitur gitu. Tapi yang capeknya lagi ya dia harus standby ya. Dia nggak sih Semua developer juga standby. tapi dia kan Dia yang kayak balas-balasin hampir lah. dia ya kan namanya di grup itu kan banyak kan usernya. Capek-capek. Iya kan? Banyak yang belum komplain. belum satu komplainan dia selesai Ada lagi. udah ngelapor lu Iya. ini ada lagi nih Tapi nimbul. filter sama dia, misalkan ada komplain nih, sama dia dicek dulu nih kesalahan aplikasi apa emang user belum paham. Kalau emang user belum paham dijelasin, nggak nyampe ke gua tuh komplainannya. Kalau emang kesalahan aplikasi baru ke gua. Jadi filternya di dia. Berarti lu masalah piket itu nggak tatap muka ya jadi kayak nggak video call ya. Tergantung kalau emang nggak video call lah, pasti Nggak. telepon biasa. Iya dari situ kita kan kayak Pengen pakai muka. Iya kan? Ngapain, anjir. kan mau Penting disuruh banget. nyapu ya kan Tiket sekolah itu. piket sekolah aja males. Nggak pakai muka, jadi kalau emang rada urgent chattingan susah lama kan tektokannya, biasanya kita telepon kayak Teams, telepon bareng masalahnya apa itu cek bareng Oh berarti sama-sama ujungnya. sama. Berarti lu dulu yang ngerjain nih. Ntar kalau emang apa sih yang ngejalanin juga lu juga ya ngejalanin aplikasinya ya. Ntar lu ya teleponan bareng tuh. Iya, Ya, dia juga ngecek juga. biasa gitu. nanya gua, bisa teleponan nih, dia ngejelasin masalahnya apa. Kalau chat kan ribet nih, gue jelasin nih errornya kenapa, dari apa, gini-gini, gua udah oke, saya udah paham nih, baru gue coba fixing dari itu developer baru. Ya, berarti kayak tadi aja tuh ya, lu nyelesain cuman beda. Iya, beda jumlah. Iya, pengumuman satu sama bawahnya beda jumlah, itu harus benar-benar sesuai. Sesuai. Jadi misalkan yang di total berapa, tapi total datanya yang kelihatan berapa itu harus sesuai. Itu nyatakan itu benar tuh, bukan kesalahan user, emang di aplikasinya ada error, berarti kan ada bug. Kayak gue cek kenapa beda nih, udah oke. Berarti kayak gini ya, kan yang bikin, maksudnya balik kan bikin ya, sekalian bikin aplikasi itu kan, Iya. berjalan juga isi-isinya lu kan. Nah, itu yang pengertian bug itu diartikan apa sih? Dia emang selalu ada. Bug itu sebenarnya jika ada kesalahan aplikasi lah, kita salah satu contohnya misalkan di total yang tercantum misalkan 1000, tapi data yang muncul tuh cuma 999, dan juga sesuai. Tapi bug itu bakal terus ada. Ya enggak, tergantung. Kalau emang aplikasinya udah smooth nggak ada bugnya ya Oh nggak ada. Enggak, gue kira tuh kayak ada terus. iya namanya aplikasi kayak ada penyerangan gitu lah. Itu beda lagi, itu mah penetrasi jatuhnya, di hack. Kita jatuhnya penetrasi. Malaysia kalau lucu tuh buat lawan tank. Penetrasi itu jatuhnya, itu masuknya ke ranah security system.
Jadi misalnya gue bikin aplikasi nih Android. Ah, Nah itu yang ngecek itu tim security system, ada di fitur bagian mana yang rentan dipenetrasi atau rentan dihack lah gampangnya. Nanti tim security system masih tahu nih di fitur ini ada celah nih gini-gini, tolong dibenerin sama developer. anjir. Berarti security cuma bukan buat kondangan doang ya, buat penjagaan rumah perumahan ya. Sistem Ada, juga ada security ya. iya, Tapi sebutnya security. security system, Sama security. security system. Anjir. Dia nggak pakai baju itu. Security. Iya. Agak kerjanya sama, dia ngecek nih kalau ada Nah, celah-celah, dia kasih tahu, ngecek-ngecek security system. kata lu gimana, sama-sama punya deh. Sama ya, sama-sama punya ya. Hmm. Ya kan ibaratkan ya bikin benteng ya dong. Sebenarnya kita apa ya, puyeng nggak puyeng, sebenarnya puyeng sih pasti. Semua kan udah ada jobnya masing-masing. Security ngecek celahnya, QA ngecek ada bug apa enggak. Tapi semuanya bermulai ke developer gitu. Ada bug, developer benerin, ada celah nih dari sistem, developer benerin. Oh, meskipun security sistem ada celah itu lu yang benerin. Iya, security system nggak ngoding, dia nggak bikin aplikasi, dia cuma nyari celah doang. Ada celah nih yang rentan, dikasih ke developer, developer yang benerin. Berarti developer. Berarti tetap lu sih pemeran utamanya ya. Tetap pusatnya di Iya, dia lu. iya. Ya, maupun dia atasan lu garda terdepan itu. Jadi kayak di garda terdepan itu tuh apa sih namanya kalau bahasa ini kritik dan saran ke gue gitu. Oh, Nah iya. ntar ngasihnya gue ke lu nih. Iya, Gitu ya. iya. Jadi kayak misalnya, wah ini gue nemu ini nih kurang bagus apa bilang error nih. Gua tim security bisa ngecek, wah ini ada celah nih. Terus ke developer juga benerin. Sebenarnya developer sih. Tapi emang lu awalnya suka terjun di sini ya. Maksudnya Iya. gitu. Sebenarnya gue hobi kok. Dulu kan pas zaman SMP kan gue main warnet tuh. Ah, Jadi gue emang gue suka komputer. Gue kan waktu SD tuh gue punya komputer. Jadi tuh udah kenal komputer. berarti kan komputer dulu mah masih cembung ya. Iya. Tapi berarti gue udah kenal komputer dari SD. Ah, Udah tertarik dari iya. SMP, ketemu warnet tuh, main warnet terus tuh sama video game. Pakai malam tuh. Kayak malam 5 jam. Kan. Mungkin depan komputer udah biasa dah lama-lama. Game apa? Pasti game kan? PB. PP. Gitu lah. Kes 3 hari lu. Sayang dong gak dimainin. Main terus. Iya game school. Gitu, jadi udah dari SMP udah kebiasaan komputer. Akhirnya kuliah juga jurusan komputer. Ya udah emang udah di komputer aja hobi. Akhirnya masuklah terjun gue ke dunia IT. Gue ke pelatihan, gue beli pelatihan tuh, beli pelatihan online. Oh webinar ya? Gue beli materi online, Oh, bukan materi bootcamp. Jadi beli materi video sama video doang. Oh video doang. Video doang. Kayak beli akses video. Ah, Itu hobi kan seneng. Sebenernya puyeng ngoding, cuma karena gue seneng, seru aja gue. Pas dapet kerjaan gue, pas lagi sekarang lagi banyak kerjaan nih, ada fitur development. Seru gue, nggak bosan jadinya, mas seru ya kerjaan nih, kayak main game aja gue ngapain. iya kita mah kalau yang nggak tahu ngeliatnya tuh kayak kode-kode rahasia ya. Iya kan, puyeng ya? Iya anjir. Lu kalau lu tahu film The Da Vinci Code kan? Itu semua pada tetek mana bahasa Inggris semua kan? Tetek. Jadi kita kayak pusing. Padahal itu cuman kayak pencet-pencet gitu doang. Kita Ngetik-ngetik, iya ngetik kita keyboard. lu pindah lagi ke tab sebelah. Gitu-gitu doang. Yang kita tahu ya, yang kita lihat tuh. Sebenarnya Pak, saya banyak kok ya, makanya tuh apa ya, IT itu kebanyakan malah ada HRD khusus nge-hire orang IT. Namanya nama jobnya itu IT recruiter. HRD buat nge-hire IT itu beda, ada skill yang khusus. Nggak hire apa tuh maksudnya? Nah, maksudnya nyari nyari kandidat. Yang nyari kandidat orang IT itu ada HRD khusus, rekrutmen. Ah ya. Yang rekrut kandidat IT itu ada jobnya khusus. HRD-nya. HRD khusus, namanya IT recruiter. Anjir. Karena ini guys, apa ya, developer itu tuh nggak semua sama skillnya, maksudnya nggak semua developer nih bisa, misalkan perusahaan butuhnya developer nih, nah aplikasinya itu misalkan pakai bahasanya Python, kan bahasa pemrograman macam-macam nih, Python, JavaScript, PHP segala macam. Nah kalau aplikasi perusahaan pakai bahasa Python, nah backend ini nih kandidatnya tuh yang pakai bahasanya Python.
walaupun di job desk, misalnya walaupun di posisi yang sama nih, dia misalnya pengalaman developer juga, tapi bahasanya dia nggak pakai Python, pakai JavaScript. Itu udah nggak align, maksudnya udah nggak nyambung. nggak iya, udah nggak masuk. Iya, nggak nyambung itu. Jadi harus spesifik nih, backend developer yang biasa pakai bahasa Python juga. Banyak HRD yang salah ini juga, salah hire, dia ngiranya sama kali ini Salah IT. Padahal pas interview yang user beda, bahasanya beda, itu udah beda jauh. Iya, beda ya JavaScript gitu. Iya, kalau emang Python. Contohnya JavaScript gimana maksudnya ya? JavaScript itu bahasa pemrograman. Jadi gua ngoding itu ada bahasa-bahasanya, kok ada yang pakai bahasa pemrograman PHP, JavaScript, Python, Golang. Nah itu beda-beda cara penulisannya. Nah, makanya kalau perusahaan biasanya pakai Python, dia nge-hire developer biasa pakai JavaScript, beda tuh, harus belajar lagi. Makanya tuh makanya HRD IT recruiter tuh ada, makanya kebanyakan outsourcing yang nggak paham nih, yang nggak dia butuh, saya si klien outsourcingnya butuh apa, program apa, dia nyari. Soalnya gue pernah kok di gue ikut rekrutmen di Hokben. Iya. Kan kantornya Cilacas tuh. Yang hire emang gue lihat di LinkedIn itu udah senior, tapi dia nggak pernah hire IT kayaknya. Jadi yang dibutuhin sama divisi itu apa, nah yang dipanggil itu gua. Jadi gue biasa pakai bahasa pemrograman apa, ternyata gue interview sama HRD udah lolos nih, ketemu user, pas gue ngobrol sama user beda nih, user pengen yang bahasa apa, user pakai bahasa apa, gue pakai bahasa apa, aduh ketemu tuh nggak match. Walaupun HRD senior recruiternya, makanya kan gue bilang buat ngerekrut IT itu ada bagian tersendiri. Iya, ada posisi sendiri IT recruiter, karena spesifik itu buat nyari skill yang fit sama yang di perusahaan yang nyambung gitu ya. Tuh, yang pas, yang senada gitu. Iya. Kayak kemarin tuh ada tuh gue disuruh ngelamar, dia perusahaan itu makanya Golang. Nah, Golang itu bahasa pemrograman dari Google. Nah, di pokoknya dia perusahaan dia tuh pakai aplikasi bikin aplikasinya pakai Golang. Nah, dia nyuruh gue ngelamar. Nah, gue bilang gue sehari-hari pakai JavaScript. Akhirnya udah gak cocok tuh. Walaupun posisinya sama nih, yang dibutuh backend developer, misalnya minimal 3 tahun. Gue backend developer udah 3 tahun lebih. Nah, dengan bahasa pemrograman yang beda itu udah gak nyambung. Akhirnya gak jadi. Harus kita kayak benar-benar spesifik. Bahasa ini juga nih. Betul. Nah, kita seroma. Walaupun posisinya sama nih, sama backend developer, tapi udah beda bahasa, itu udah beda konteks ya. Berarti lu kalau mau masuk ke bahasa Golang atau dan belajar lagi. Makanya gue sempet beli kelas juga tuh, pelatihan Golang. Cuma kebanyakan perusahaan itu pengennya tuh yang udah pakai Golang itu di dunia kerja, nggak mau yang pelatihan doang. Hands on langsung di dunia profesional. Tapi ada bahasa yang maksudnya kan bahasa bermacam-macam ya, yang lu bilang Golang, Python dan lain-lain tuh. Ada gak satu bahasa yang harus lu kuasain, nah itu lu udah bisa mencakup semuanya? Gak bisa? Nggak ada lah, macam-macam. Nggak ada, cuma walaupun bahasanya beda, sintaksnya beda, cuma flow-nya, logikanya harusnya mirip-mirip. Flow-nya, cara kerjanya beda di sintaksnya aja. Nah, cara komunikasinya itu ada satu bahasa universalnya. Sekarang perusahaannya pakai Python, perusahaannya pakai Golang. Nah, pengen kerjasama nih, pengen integrasi, connect. Iya. Nah, kan satu Python, satu Golang, ketemunya itu ada namanya pakai JSON. Pantes sama segala itu ya. Agak ya. JSON itu JavaScript Object Notation. Jadi bahasa universalnya pemrograman kok. Jadi misalnya satu pakai Golang, satu pakai Python, dia pengen integrasi nih. Ada di tengah-tengah nih bahasa universal namanya JavaScript Object Notation. Si Golang keluarinnya JSON, JavaScript juga JSON, ketemu dah tuh ngobrolnya di situ, jadi namanya integrasi. Di JavaScript. Berarti lu lain ya. Lu kan suka gini ya. Lu tau gak Spider-Man Universe? Film Spider-Man Universe. Pernah nonton gak? Yang dibuat Sony tuh. Jadi tuh film itu tuh Spider-Man, tapi komik.
Jadi itu kartun ya, Hai. Hmm. Tapi dia tayangnya sempat di bioskop tuh gua kemarin waktu udah lumayan lama lah nonton. Nah itu tuh Spider-Man Universe. Jadi Spider-Man seluruh dunia. Spiderman banyak gitu. Iya nih misalkan nih, lu dari Amerika atau dari Malaysia lah. Dan lu masuk ke Indonesia nih, di Indonesia ada Spider-Man, lu jadi kayak jek 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 melek melek. Eh, oh, gara-gara ada Iya, dua karena Spiderman. lu, iya karena lu masuk ke dunia gua. Nah, lu tuh harus masuk ada di dunia lu sendiri, Oh, Malaysia. seberang universe. Iya, lucu banget deh. Spider-Man Jepang gemuk. Ini lucu banget tuh pada. Dia bener-bener. Itu juga deh. Dia yang begini-begini. Nah, itu dari situ ya. Lah, bukan Lah, itu sama, dari situ. sama. Iya, gue gak dapat. Tapi keren sih itu, sumpah gue akuin. Iya, Spider-Man Universal yang kayak lu bilang gitu. Ya makanya Marvel gue suka Spiderman sama Iron Man soalnya karena teknologi. Oh, karena canggihan ya. Tuh kayak yang Jarvis tuh, Jarvis kan udah ada kayak ayahnya nih tanya apa aja kayak nanya Jarvis dulu. Jarvis misalnya Iron Man Jarvis datanya data ini apa aja kayak kita Nongol ya, kelas ya. dia nyata ya. Beda nama aja ya. Kenapa? Nyata dari Jarvis sudah Dulu ada, sudah nyata. Spider-Man sudah tuh. Spiderman ya, Iron Man sih gue pikir Iron Man. Anjir. Maksudnya, Siapa sih nama Robert Downey Junior? ya, Iya kan? maksudnya. Itu kan mantan itu juga dia tuh. Apa sih? Motivasi juga dari dia tuh. Dia kan dulu sempat ditangkap. Tapi Kasus. menang persidangan dia. Iya. Terus langsung comeback. Iya kan? Iya. Tapi tuh pas dia ada kasus itu tuh yang brand yang nggak cabut tuh si Elvi apa ya? Iya. Elvi apa ISL ya yang nggak cabut ya? Brand apa ya? Apa ya? Pokoknya brand pada cabut Iya, semuanya mereka pada sama dia cabut. satu Cuma brand yang satu nggak brand doang yang bertahan sama dia. iya akhirnya dia menang kelas itu Langsung. siapa ya brandnya gue lupa udah ada nih. Tapi kenapa ya ujung-ujungnya kayak semua superhero malah ngelawan siapa ya? Film Thanos. terakhir. Iya deh. Thanos. Thanos. Tapi Thanos villain keren sih. Menurut lu keren tuh. Maksudnya di POV Thanos tuh masih make sense loh. Masih nyambung. Iya dunia tuh udah kebanyakan manusia akhirnya harus di setengah populasi harus di itu buat menyimbang Penyeimbangan ekosistem. tuh villainnya siapa sih. Oh, lu nyambungnya? Iya bener-bener sih, bener sih. Iya. Cuman gue kalau yang sukanya tuh ya kayak bagian kayak Spider-Man ya udah lu Spider-Man aja nih 1, 2, 3 jadi gue tuh oh jejak-jejaknya tuh. spoil dari awalnya Iya. Nah kan pas Spider-Man 3 tuh kayak Venom kan keluar tuh. iya Iya kan? Yang monster pasir tuh Spider-Man 3 tuh yang hitam. Nah di situ ada Venom. Nah gue nyambung lah suka juga Venom nih. Ternyata Venom tuh ya udah dari apa sih dari planet lain gitu jatuh ke bumi. yang kalahnya sama suara Iya benar. si dia kan teater lonceng Suka gue nih, suka ngobrolan ini nih. lonceng terus tiang-tiang kan tiang Iya. maksa Sebenarnya tuh kartun-kartun kayak kartun bukan sih kayak superhero itu kayak motivasinya banyak juga. Apalagi kayak kartun dulu kayak Naruto. iya Naruto pen villainnya lumayan Wah bagus itu juga menurut gua Akatsuki villain terbaik sih. iya Menurut gua di kartun semua maksudnya kartun. iya dia tuh objektifnya itu masih masuk akal dia pengen pengen kedamaian dunia tapi Iya. walaupun caranya itu di genjutsu Iya. karena dia alias di bawah alam sadar Iya. masih Ah, diterima lah bisa diterima dan yang gua baca pun dia tetap butuh uang buat mendirikan itu, iya membangun itu. Kakuzu Kakuzu. hijau Ide. mayat Iya, asuma itu juga mah. Tapi si Idan yang gak bisa mati ya. itu sih Iya kan? Di terakhirnya kan lawan si Kamaru, si Idan kekubur, kan masih hidup dong. Hapus palanya ketimbun. timbul jebol Jadi tuh kayak Naruto itu menurut gue tuh ya bikin kita semangat gitu kayak menggapai mimpi kan. Dia selalu bilang kan pengen menjadi Hokage dari kecil kan. Padahal dia selalu bikin onar, selalu bikin bandel lah ibaratnya namanya gak ada orang tua ya dia kan ya di situ ya. Jadi itu kayak buat motivasi buat orang-orang kayak lu sebenarnya kayak ditinggalkan orang tua pun lu bisa gitu. anjay Iya kan? Kayak menurut gue gitu ya. sama Karena iya senang gua sama Hokage ketiga korupsi di Sarutobi. Hiruzen Iya udah gambaran sih itu mah. Naruto udah pak mantan anak Hokage 4 aja gitu alasannya kemana dia anaknya banyak makan pop mie kedua gila Hiruzen korupsi parah dia anjir. Iya dari situ ya menurut gue ya Akatsuki tetap villain terbaik. Maksudnya paling keren perkumpulannya. pengen sih Naruto lagi
Iya kan dari awal kan. Tapi kebaikan flashbacknya sih Iya, salahnya gitu. males banget. Ya, pokoknya kalau Filler-fillernya iya kalau gua total tuh episode dia cuma sampai 500. udah bagus sih. Iya, 500 episode. Nah, itu deh kebanyakan flashback. Kita kan kayak bosan banget ya. Dengar Hmm. dari bayi lagi, dengar bayi Iya, lagi. masa lalu lagi, capek Soalnya banget. di zaman-zaman itu tuh lo bentrok sama ngaji. Benar, kita pulang tuh udah Ino sama Sakura juga gini. Iya, iya kan? Iya, udah gitu nanti. Iya, dia kayak ngaji kan lo? Iya, antara ngaji apa nonton Naruto dah. Pura-pura tiduran. Gak soalnya itu pilihannya gini kok, antara kita ngaji sore apa nyelamatin Sasuke. Sasuke mau waktu itu mau kabur tuh. Iya, bener. Sasuke ternyata pengkhianat. Itu pilihannya antara ngaji apa nyelamatin Sasuke. Itu pilihan Sih. favorit. Pokoknya ya, pokoknya yang hidup di generasi Naruto, udah jangan mati dulu sampai One Piece kelar. Tapi ya ini kita kan ngobrolin ya, obrolan apa aja nih ya. Sekarang tuh yang lagi trending ya, itu kenapa orang terlalu eh, panggungnya itu ke penyimpangan sih. Penyimpangan. Lo ngeliat gak kayak sekarang yang lagi zaman kayak Boti itu tuh kayak udah menunjukkan eksistensinya Kayak malah di bakal media. dinormalisasi ya. Iya, sekarang gini kayak kita komen ini nih, pada komen ini, masa dia malah ada yang balasan netizen itu, ya selama dia nggak merugikan lu, ya lu nggak perlu musik dia, gitu. Itu nggak tahu tuh campaign dari mana tuh ya, sekarang masa yang penyimpangan gitu udah mulai di normalisasi, malah konspirasinya ya, sekarang tuh perangnya udah bukan perang senjata, perangnya tuh kayak gitu masuk nih budaya barat kan, kayak boti-boti gitu jepret, Hmm, efek sampingnya dia punya penyakit hmm, HIV, hmm, penyakit kelamin, hmm. hasil anak-anak muda Indonesia itu pada lemah, pada kena HIV lah, kena penyakit lah. Nah terus karena dia kena penyakit, yang jual obatnya itu kalau saya dari luar deh, ARV itu kayak Indonesia belum bisa bikin kayak setahu gue ya. Waduh, katanya Bukan obat sih, itu terapi, jadi cuma bikin virusnya itu tidur. tidur, enggak, tapi enggak nyembuhin, cuma bikin virusnya tidur. Gue denger sih ada konspirasinya gitu, sekarang perangnya dari perang virus, jadi kayak budaya luar yang bikin lemah anak muda Indonesia dimasukin, udah mulai dinormalisasi, itu ngeri juga tuh. Itu suka itu penyakit kan, Penyakit penyimpangan ada penyakit itu. udah penyakit ya. Tapi ada gak, dulu kan sempat di apa sih, HIV, ngurusin orang iyalah HIV. ngurusin kayak gitu-gitu, ada gak yang dia tuh sembuh ya Hai, dari situ. Sembuh HIV-nya apa sembuh perilakunya? dirinya Perilakunya. itu dia udah sembuh ninggalin itu gitu Sebenarnya gue pernah ketemu katanya sembuh katanya, cuma katanya. soalnya dia udah sempat udah nikah sama perempuan, udah punya anak juga. Aduh, sudah. Nggak banyak juga, dan ada juga kasus kalau udah nikah punya anak masih selingkuh sama cowok. Bayangin jadi istrinya. Double kill, lakinya selingkuh udah sakit hati, selingkuhnya sama cowok. Bininya gak tahu lagi. Bayangin deh. Aduh, gila sih itu. Ini sih kayak jumper ya. Jadi Ini tapi ya, gue makanya kayak takut banget gitu, kayak apa sih generasi selanjutnya ya. Soalnya kan misalkan rata-rata nih bot itu dia berteman sama perempuan, dia perempuannya itu tuh kayak nggak ada yang bilang gitu, malah kayak oh, gitu udah kayak kayak jadi dia itu malah udah seneng ya ketawa. kayak udah dinormalisasi kok, jadi orang-orang kayak bot itu udah kayak udah hal yang wajar. Itu sebenarnya yang bahaya tuh kalau udah dinormalisasi bot kayak gitu tuh. Sampai kemarin masuk media yang sosial yang ramai itu, yang dia foto box. Iya persen hukum ya. Anjing, lu bayangin, lu sampai cipokan congor, gila, congor laki ketemu congor laki, gila, wangi apa ini, Bayangin deh itu. ini najis. Makanya itu gimana ya, bingung juga sih kayak itu dah. Coba nanti kita liatin deh, beberapa tahun ke depan pasti angka HIV itu bakal naik. Karena gue baca ya, gue kan suka, bukannya suka baca ya, emang itu nongol aja kebetulan di reels gue. Nah, jadi tuh kayak didatain kata tuh statistik, Bogor banyak banget nih, Bogor yang mimpin, katanya Tegar Beriman. Ya sekarang gini kok, terakhir gue gawe di ngurus HIV itu
emang paling banyak udah boti kategori HIV-nya. Cuma di beberapa tahun yang lalu tuh trennya itu banyak di pengguna narkoba putau. Hmm. Nah, geser-geser ke tahun sekarang nih, udah mulai boti yang naik kok. Putau tuh udah mulai turun kategorinya. Boti yang banyak HIV. Ini kayaknya. Iya, karena dulu kan putau tuh nggak tahu tahun-tahun abang-abang kita kan 90-an parah. Dia pakai putau nih, habis itu ganti-gantian. Iya. Boti belum terlalu rame. Dikit ya. Makanya putau itu nomor satu tuh, kita nyebutnya penasun, pengguna narkoba suntik. Kategorinya. Betul juga. Iya. Nah itu tren-tren makin kemarin itu LSL kan nyebutnya laki-laki seks laki-laki. LSL bilang kategorinya. Gimana SLR? Sukses lancar rezeki. Play SS. Ya, sono-sono. Seksi. Terus sekarang trennya udah ke arah sono ya. Sebutin makanya. Laki suka laki. Bukan suka laki, seks. Kita Seks harus bilangnya laki, laki-laki seks laki. seks laki-laki. Tapi lu pernah gak ya di garis lu nongol kayak dokter-dokter yang speak up tentang masalah ini? Jadi tuh gue nongol di beranda gue, si dokter ini tuh speak up tentang LSL ini. Ya, jadi dia tuh datang sama orang tuanya. Iya. Itu udah kayak berdarah-darah ya hari. Gue sering kok ya pas gawe HIV tuh. Biasa kalau ada pas gue masih ngurusin orang HIV, kalau ada acara-acara gitu, biasanya kita narasumbernya tuh spesialis penyakit kelamin. Dia cerita tuh tentang HIV yang boleh udah rusak lah. Parah. Pernah ada yang tobat tuh gara-gara pas dia lagi ngelakuin seks itu kan. Itu kan lewat jalur buket. Terus yang lagi di sodok, mulus, lagi sakit menstrual. Iya. Sodok keluar lah. Setelah kangkung-kangkungnya ke batang lu. Ini dari jis. Dia tobat karena itu. Itu yang ngomong itu dokter udah kemana-mana kok ya, dokter Inong namanya. Dia udah pernah sampai ke TV One. Dia ngomong tuh jadi narasumber. Pernah ada yang tobat gara-gara gitu. Ya iya sekarang lu lubang berak lu aja anjing. Iya, kangkung, timun, iya kan terus wortel. Serius sama mangkok ya. Wah gila. Geli gue. Gue geli ya sumpah. Tapi enggak, gue cuma Tapi gue berharap ya gimana ya kita campaign, soalnya mereka itu darinya gini kok. Kalau kita vokal nih masalah LSD ini, Iya. mereka itu berlindung di atas HAM, hak asasi manusia gitu kan kalau biasanya. Sebenarnya makanya banyak yang bilang kan, tulisan-tulisan yang komen kita mendukung perbedaan tapi tidak dengan penyimpangan. Itu sih keren. Yang lu keren tuh. Iya, komennya ada yang kayak gitu. Iya, tapi emang semua kayak gara-gara HAM, bukan gara-gara, kayak karena HAM dia berlindung dari HAM. Jadi kalau dia diapa-apakan tuh dia melanggar HAM gitu kan. Iya, jadi tamengnya itu melanggar HAM. Iya. Pernah tuh yang menjadi narasumber gue tuh yang dokter Inong yang spesialis. Dia pernah di TV One. Lawan debatnya itu aktivis HAM kalau nggak salah. Dia cerita ada yang udah akibat LSL nih, dia sakit penyakit kelamin udah parah dan dia harus obat tuh yang obatnya tuh mahal setiap hari itu berapa, dibalikin sama si dokter ini. Sekarang nih kalau akibat ada kayak gitu kan bahas akibatnya nih, akibat dari perbuatan penyimpangan, penyakitnya ada, ini harus obat segini dari BPJS. Itu yang siapa yang nolongin itu yayasan, berarti di kubu dokter yang apa, yang nolongin, yang biaya dia dibalikin. Nah lu sebagai aktivis apa nih, apa peran lu nih, lu kan belum dukung aktivis nih. Nah kalau udah kejadian nih di akibatnya itu ada penyakit yang BPJS segala macam, apa yang udah lakuin dibalikin kayak gitu bro? Karena dia cuma ngedukung doang, nggak begitu lo kasihan nih kayak gini ini kan, kayak di bawah kode segala macam. Sekarang kalau ada kejadian penyakit akibat perbuatan itu, yang dukung nggak orang ngelakuin itu, yayasan akhirnya dibantu. Makanya masalah penyimpangan ini agak sebenarnya kita udah kemana-mana speak up ya. Maksudnya gue udah menurut gue orangnya emang pesimis aja, susah sih. Saya gue juga nggak mau tahu kayak dia, kita bukan siapa mungkin bisa. Pokoknya kalau menurut gue ya, yang gue teori konspirasinya ya,
kayaknya nih kita bahasnya kayak LGBT-nya tuh sendiri kayak ada yang pendukung yang kayak lu bilang gitu. Jadi tuh kayak dia punya suatu organisasi atau mungkin Betul. jadi kayak buat dia tuh sebenarnya kayak dana-dana mereka tuh kayak disuplai gitu deh. Itu tuh kayak udah terstruktur Iya, kalau kayak mulai kayak misalkan ah, kayak mulai nih ada kayak konten-konten body itu siapa yang mulai kita nggak tahu tuh yang ngarahin, terus ada yang upload udah mulai normalisasi, iya, terus yang komen udah mulai ada yang setuju, terus kayak udah ada yang gerakin kok. hmm, Ngeri juga nih kembali. iya. Ini ya kayak ini kan dia sempat kan dia kan pokoknya terjangkitnya tuh antara HIV, strip atau AIDS ya. Itu kayak lu berarti ngeliat sendiri dong kayak orang HIV atau orang AIDS gitu. Orang HIV gue sering lihat langsung, kalau ads itu gue belum pernah lihat langsung. Tapi ada kayak lu terus tuh kayak sama lu kan kerja di situ ya sebagai penanganan itu ya kayak teman-teman lu tuh ada yang ngasih tahu lu kan orang AIDS sih kayak gini 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 Oh gini udah gitu. tahu. AIDS itu sebenarnya gabungan beberapa penyakit yang disebabkan HIV. HIV itu kan intinya kan virusnya itu kan nyerang imun tubuh lu. Hmm. Akibatnya imun lu tuh nggak kuat. Jadi lu diserang jamur aja tuh nggak bisa ngelawan. Yang artinya nanti biasanya itu paling sering kalau orang udah HIV nggak terapi obat ARV itu dia mulutnya berjamur. Jadi dia ngelawan jamurnya udah nggak kuat tuh imunnya. Mulut berjamur tuh kayak Putih-putih gitu kayak deh. oh Nah mulut berjamur dapet gue makan nih. nggak masuk. Makanan masuk udahlah jadi kurus. Terus biasanya juga sama TB. Makanya tuh orang TBC pasti dicek HIV. Soalnya itu dia virus-virus bakteri aja tuh nggak kuat melawan tuh di paru. Imun dia. Kan soalnya sekarang tuh ke TBC tuh pasti dicek cek HIV. Nah, salah satu indikasinya gitu. Indikasinya itu tapi kayak lu kan tahu pasti ya Hai, dia menular atau enggak. HIV menular, cuma sulit buat ditularkan. Nah ini agak agak seru nih. Seru-seru Soalnya nih. ini jarang masih banyak stigma orang tuh HIV kayak lu minum 1 gelas bareng nular, Ah, lu nongkrong bareng kayak gini nih nular, ah, masih stigma banyak kayak gitu. Sebenarnya HIV itu menular tapi sulit untuk ditularkan. Step by step penularan itu ada beberapa step. Karena kan pertama virus HIV itu kan ada di darah. hmm. Nah, cara penularannya itu kita nyebutnya SC singkatannya. Pertama itu exit. Wah, Virusnya itu keluar betul, baik dari darah ataupun cairan sperma atau cairan vagina. hmm. Keluar terjadi di cairan vagina sama darah itu ada virus HIV. Dan misalkan dari orang HIV. Setelah exit ada S tuh, survive. Setelah keluar virusnya hidup tuh, harus hidup. Karena virus HIV itu di ruangan terbuka tuh nggak tahan lama pasti mati. Jadi kayak misalkan dulu tuh takut ini di dalam HIV ini, tapi kalau di luar tubuh manusia tuh HIV kalau kering udah mati virusnya. Setelah dia udah yang pertama yang kedua nih dia pertama dia udah keluar virusnya, kedua virusnya cukup, virusnya hidup, kedua itu sufficient, virusnya harus cukup. Nah cukup itu tuh misalkan 1 tetes darah nih, Hmm. nah kan udah keluar tuh darahnya, artinya virusnya udah keluar. Iya. Nah misalkan survive tuh virusnya, taruhlah virus di 1 tetes darah itu virus HIV-nya hidup. Hmm. Ketiga itu sufficient, artinya virusnya itu harus cukup. Nah, terakhir enter, masuk. Jadi ada 4 step itu yang harus terpenuhi. Virusnya keluar, virusnya hidup, virusnya cukup, virusnya masuk ke yang Iya dikeluarkan. ditularkan. Nah, kalau itu semuanya tuh harus terpenuhi. Salah satunya nggak terpenuhi itu nggak nular. Misalkan virusnya udah keluar, hidup, tapi nggak cukup. Tapi nggak cukup. Walaupun masuk, tapi virusnya nggak cukup, nggak nularkan. Nggak nular. Nah, itu penularan itu salah satunya paling gampang tuh buat hubungan seks. Berhubungan intim. Tuh, itu bisa masuk dari situ. Terus dari penggunaan jarum suntik yang bareng-bareng narkoba, penggunaan narkoba. Karena kan kalau jarum suntik narkoba kan bolong sebenarnya kan. Iya. Nah, bisa juga dari situ bisa ada darah-darah bekas temannya, terus disuntik lagi ke badan dia, masuk ke darah langsung. Nah, kalau emang 4 itu terpenuhi penularan. Dan keluarannya itu nggak bisa, misalkan lo habis pakai jarum suntik teman lo nih, berhubungan seks sama misalkan sama orang HIV lah, PSK misalnya. Itu tuh nggak setelah lu berhubungan besoknya dites tuh belum tentu positif HIV karena virusnya baru dikit Muncul bibit-bibit. tuh. Tapi walaupun tesnya negatif HIV, tapi kalau emang
virus sudah di badan lo itu masih negatif, bisa bisa 1 tahun kemudian atau bisa 3 bulan kemudian, bisa 3 tahun kemudian, virusnya udah banyak pasti tes baru positif. Itu makanya tuh kalau buat tes HIV itu setahun sekali Mas. Tuh Semua jadi kita gitu semuanya. intinya HIV itu emang menularkan tapi sulit untuk ditularkan. Jadi kalau ada orang HIV gak usah stigma kayak Sampai kayak takut dulu gitu tuh sampai ada gitu. sampai ada yang dipasung, ada yang kasurnya bekas sampai dibakar, sampai ada yang diusir. Nah itu sebenarnya tugas-tugas komisi itu aktivis HIV kita Tahu. ngasih tahu warga. Jadi nggak boleh stigma segininya. Emang menular tapi nggak semudah itu menularkannya. Tapi bisa aja berarti ya kalau kita nggak berhubungan intim atau yang bisa bikin nular itu virus, berarti nggak mungkin tertular. Apa bisa jadi mungkin tertular juga? Gimana? Iya, misalnya kan lu bilang kan kayak berhubungan intim, itu kan udah pasti dong lewat darah, ya Ya, kan? cara Ya, masuk. buat iya cairan dan lain-lain masuk lah gitu. Itu kan jadi kayak pindah tuh dia set nyebrang. Nah, kalau kitanya nggak seks bebas atau kita tidak memakai sesuatu yang menyebabkan kayak gitu, itu Berperilaku beresiko lah. iya bisa gak kita terkena? Enggak lah. Dari mana masuk itu Enggak, virus? enggak gue kira Selama kita nggak berperilaku beresiko harusnya enggak. Makanya kan sekarang itu di Indonesia kalau nikah itu ada sertifikat nikah. Itu dites semuanya, dites HIV juga sama dia. Sama kalau ibu hamil semuanya tuh harus dicek HIV biar nggak menularkan ke anak. oh sekarang ya. Semua bidan tuh kalau ada hamil pasti cek cek HIV. Itu salah satu Nah, tapi kalau emang upaya. misalkan nih, ya kan dia kan upaya pemerintah deh ya. Iya biar Nah, biar nggak ada banyak. tertular buat anaknya karena genetik ya bahasanya ya. Ya kan takutnya kan genetik. Genetik. Iya, apa sih bahasanya? Kalau itu kan bisa tertular ke anak ya dong. Kalau kayak gitu. Genetik. Jadi kalau emaknya HIV lahirannya nggak boleh normal, harus sesar dan harus ikut arahan dokter. Oh, Biar anaknya itu nggak ketularan. oh, Makanya sekarang udah ada program udah lama, setiap ibu hamil dicek HIV, setiap mau nikah ada namanya sertifikat nikah tuh cek HIV juga. Itu salah satu upaya buat menghentikan penyebaran HIV. gua kira tuh ya ini jadi kayak anjir, sekarang kita bahas anatomi tubuh ya. Iya. Ya, gua kira tuh mungkin kita di bidangnya ya, tapi kita kayak lo kan pernah di bidangnya dalam ginian, ya, lu kan gak mungkin asal statement doang nih, lu Iya. karena lu pernah mempelajari juga kan. Nah, gue tiga Kayak gue kira teh HIV tuh emang kita semua ada gitu, cuma Oh, dia enggak, lagi tidur aja gitu. HIV itu sebenarnya gue sempat baca itu dulu, sebenarnya ada beberapa statement sih. Ada yang bilang katanya dari mutasi genetik virus dan ada yang bilang ini sebenarnya virus dari hewan, virus dari monyet apa gitu. Intinya ini virus dari hewan bukan virus dari manusia. Cuma entah kenapa bisa masuk ke manusia dan sampai sekarang obatnya belum ada. Gak ketemu tuh sama sekali dari Sekarang dia virus HIV itu ibaratnya pintar kayak dibanding virus yang lain. Virus yang lain nih masuk tubuh kita diserang dalam sistem imun. Virus HIV masuk yang diserang sistem imun supaya jaga sistem imun. iya, karena gardanya yang diserang ya, Iya. linmasnya. Linmas yang diudak. Iya. Linmas ada maling, diudak Iya. malingnya. Linmas yang dipukulin siapa nolongin? Siapa yang nolongin? Ada ya. Makanya tuh ARV itu sebenarnya terapi bukan obat supaya nih si virus HIV ini nggak berkembang lebih banyak dan nggak menyerang habis-habisan. Iya, tidur dah lo gitu ya. Tuh. Tapi belum tentu sembuh juga kan ya, Hai? Enggak, bro. Habis sekarang nggak boleh sembuh HIV. Virusnya pasti ada, mungkin cuma tidur. Makanya ada namanya tes apa ya? Tes viralot. Jadi dari darah itu ada berapa virus HIV-nya itu ada mungkin tidur atau enggak banyak. Anjir. Udah nggak bisa. Seumur hidup itu minum obat ya. Udah bakalan seumur hidup aja. Seumur hidup minum obat ya. Dia nggak ada kena obatnya gimana itu? Obatnya gratis di biaya pemerintah. Enggak, maksudnya kayak dia nggak kena obatnya, ya udah minggu lagi gitu ya. Kalau dia nggak minum obat nanti efeknya itu ya virusnya berkembang banyak, imun lo diserang, gampang sakit. Tapi orang HIV yang nggak minum obat tuh kadang flu aja tuh bisa sampai bertahun-tahun. Maksudnya sembuhnya lama lah. Oh, Gampang terserang penyakit. berarti gitu. berarti cara kerja imun itu ketika lo misalkan pilek atau batuk itu ada yang sembuhnya seminggu, ada yang sembuhnya 3 hari doang. Tergantung imunitas tubuh lo. Ah. Betul. Kalau orang HIV kan imunnya udah diserang, dia lebih lama. Ibaratnya tentaranya tuh dia udah pada lemas, serang.
Lu tahu gak apa, lu pernah ini gak kayak tahu juga gak tentang gimana sih cara buat imun kita biar lebih strong gitu? Pernah gak lu? Gak. Itu Apa mah itu? hidup sehat aja sih pastinya, sehat lah Kayak udah ya ini ya. standar. Iya, kayak udahlah kehidupan lu tinggalin yang gak baik gitu ya. Di standar ini dulu hidup sehat, hidup Si apa. narkoba juga, waduh gila. Si soalnya gue sering banget baca ya, Hai, selalu nongol-nongol tentang dokter-dokter tuh udah mulai speak up semua, jadi gue kayak suka gitu ngebacain. Ini tuh udah ada, cuman kayak paparan ini aja ilustrasi, cuman yang dia tuh bikinnya kayak catatan ketikan gitu. Ada apa bu? Misal ini anak saya dok, nah gitu-gitu, jadi ketikan. Nah, jadi situ kayak udahlah kayak ini penyebabnya nih gitu loh, resikonya nih ini nih Oke, itu tuh. susah sih kalau buat itu, ngerti gue. Soalnya dia itu eh, penyimpangan itu dia ngajak soalnya. Ngancuk ya. Maksudnya perilakunya itu dia mulai ngajak orang umum buat diarahin ke jadi boti. Makanya gue bilang, Ngancuk dari kecil berarti. nggak lebih itu solusinya gimana? Tapi kan ada yang laki suka laki, tapi ada cewek suka cewek juga ada kan. Ya, gue jarang mau sih, lebih banyak pakai sesat lagi gitu ya. Anjing. Berarti ya cepet-cepet sekarang nih. Lu kalau boti itu tuh dekat-dekat tuh banyak kasusnya tuh kalau yang pembunuhan tuh dia cemburu sama pacar lakinya dekat laki lain dibunuh. Dia Jombang emang itu kan dia Iya tahu kalian coba. orang ngomong tuh dekat-dekat semua, makanya ngeri-ngeri juga kalau hati-hati. Ini gue pengen cerita nih ya, pas gue dulu kerja, cuma kita namanya kita skip aja lah. Jadi kan dulu kerja kita kan kuliah tuh ya, kan semua cowok dong kuliah, ya mungkin ada cewek tapi ya udahlah dia buat spesialis, ada lu ngantar ini doang gitu. Kita cowok kumpul gimana nyata ya, sumpah sih gue merinding aja nih. Jadi tuh namanya kita ini aja dah, jangan pakai nama lah, si dia lah, Iya, si dia. apa deh? Si dia kita kan biasa tuh, kita pada nggak tahu biasa nih, ambil barang kayak biasa, kerja kayak normal biasa. Nah ketika dulu kita minum alkohol nih, boleh di radio dalam, Terus boleh di radio dalam, eh, kita pada kayak ketawa-tawa. Nah, si dia ini ke video call kan, video call gini, headset, kita nggak tahu. Nah, pas kita celinguk kan ketawa ya, soalnya temen gue tuh, iya cuman kayak dia bahasa gitu kayak video call dengan cowok baju panjang gitu. Anjing, pas kita anjing kita di sini bilang tahu dia. iya ada Enggak, serius ini mah gue kayak anjing gue tahu nyata kan. nyata ada. Gue masih, iya itu lu pasti kaget kan ternyata lu ngeliat langsung. Gue pas gawe itu ada di mana-mana kok, jangan kan di kurir ya. Jadi salah satu aktivis HIV yang gue ingat. Jadi dia aktif lah masalah penanganan HIV, biar orang HIV itu sehat segala macam. Ngobrol-ngobrol, ternyata pacarnya Ustadz pesantren. Bab bab gila, nyata itu ya. Dia jadi gue emang dia aktivis HIV kan, LSM gitu sih. Ah, Sekarang temen gue yang sini ngomong, ya lu lu percaya nggak pacarnya dia tuh Ustadz pesantren? Gue langsung kayak anjing serius lu? Iya, di pacarnya Ustadz pesantren. Gila. anjing. Ada lagi satu lagi, Apa itu? orang nih, dia habis tes. Biasanya orang HIV kan malu kan dengan status dia. Dia kalau nggak salah udah bisa di Jakarta, cuma dia dapatnya karena Depok. Iya, Dia rajin izin, rajin cuci dosen dosen. positif HIV. Anjing. Dia bilangnya nggak mungkin jujur kan, dia Iya. kuliah nggak mungkin gue boti nih kayak kita dari boti nggak mungkin jujur. Oh, Dia bilang iya waktu di gym tuh sempat ada kayak vitamin suntik vitamin gitu, kayak kenal dari situ deh dia ngomong gitu. Nah kita orang yang bisa saya kan tahu kalau ini bukti dosen. berarti dia selalu ketika datang ke lu tuh selalu nutupin. Pasti kok nggak ada yang jujur, maksudnya nggak mungkin lah dia belak belakan dengan orang yang baru dia kenal dia jujur gue bukti Iya, iya. gue pernah HIV. Nggak mungkin. Dos
Jersen. PSK aja tuh kita nyebutnya dagangan kayak jualan. PSK bukan. Kerja seks komersil itu ada yang PSK online sama sama offline. Dia ngakunya kata dari pacarnya, padahal kita tahu dia tuh emang jualan. Cing. Ya, gitu. Tapi nih ya, si dokter ini cerita lagi nih. Jadi anak SMP 5 orang atau berapa orang patungan 25 Buat buat PSK di atas 50 tahun. wah, Bermain lah dia, iya kan? Setelah rame-rame fix anjing pada saking kelamin. sifilis, Iya, gonorrea, raja singa, iya. gitu. Bikin lagu baik SMP. Patungan jigo-jigo anjing. Ada aja yang dunia itu. Udah kan dengan ya kata-kata kita kalau masalah dunia itu parah. Kiamat dipercepat. Voting. Iya, gue voting pertama. Tapi gue gak mau pas mati kiamat. Tapi gue voting pertama. Gimana itu? Apa kan? Dunia itu udah parah banget. Iya. Kita, ya, Kayaknya harus dibersihin dah. kita kalau kiamat kan udah selesai tuh. Kita impas semuanya deh. Impas yang kaya yang miskin mati semua. Udah gak ada yang lo lagu-laguan lah. Udah ada yang sadis-sadis Udah lo lah. kabur-kabur masing-masing deh. Udah ada di ahlinya tuh. Kiamat dipercepat udah. Mulai kalau bilang kayak kita aduh. Sekarang juga kan ini kasus ini aja belum kelar. Terus lebih ke perempuannya apa? Pelecehan. Lo tau gak yang bawa-bapak di kolong peron anjing? Gila ya, gue bilang bisa-bisa aja kereta lewat dia di kolom peron. Bayangin, demi itu taruhan nyawa demi ya. Dari dalam pakai boxer. Gue ngerti tuh kalau udah orang pelecehan tuh nggak ada yang di tukang sepeda putih. Iya, berhenti. Iya, sperma yang kena jendela. Gue ngerti tuh kalau itu gue nggak tahu tuh apa yang ada di pikirannya. Anjing. Wah, kacau sih Sebenarnya apa sih kita itu diserang oleh pornografi, iya. iya kan? Jadi fantasi itu ya, Hai. Iya kan? Nah, mereka juga nyerang dengan LSL, iya kan? Penyimpangan, iya kan? Segala arah kita Iya, sebenarnya kita diserang. iya, generasi kita tuh benar-benar diserang menurut gue. Tapi emang benar sih kayak Indonesia tuh jangan modern. Ibaratnya tuh penduduk kita rata-rata itu emang kayak gampang dibodohi dengan giveaway. Ya kan ini IQ rata-rata orang Indonesia. Dua, kalau gue bilang jangan Indonesia. 80 berapa gitu. Nah, katanya di survei. Oh iya katanya. Berapa ya? 80 berapa gitu. Kalau 80 tuh Gak tahu. enggak, kalau emang yang baik itu IQ itu berapa? Katanya 80 itu setara orang hutan. Anjing, itu kantor bos elektris berarti percaya nih. Gak tahu itu Teori Darwin. Gak tahu itu survei dari mana. Iya, Cuman belum pasti ya. Cuman ada yang survei gitu ya. tuh Misalnya sampai lu pernah gak membaca komenan orang lagi giveaway di bawahnya? Ini susu ya. Dia minta beliin bukain usaha ya. ih gak nanggung lagi. Iya dia. Ya sekarang orang di peron aja. Itu kan mereka lewatnya dia ngumpet di peron. Itu kan benar-benar apa ya? Gila lu sengaja itu. Yes, itu pelecehan. Bocah kecil ada ketemu yang nonton CCTV ngambil sampel cewek. Langsung di tempat. Dieksekusi aja. Pas banget pulang. Anak-anak wah kacau. Fantasi benar-benar master. Itu gak ngerti gue. Cuma ada Ini banyak pelecehan yang lu tahu sendiri lah di kereta ya kan, belum lama banyak banget pokoknya terjadi di kereta yang awalnya mungkin desah-desahan ada kan. kok Apa? pelecehan. Yang pelecehan cowok sama cowok. Iya anjing Kata di iya di rumah sakit. Iya. Udah ngapa nih cowok marah-marah bayangin ribut juga kan lo. Atau dia mah dorong-dorong kali. Udah didirecin cowok. Cek gue juga ngomel sih gitu mah. Tapi dia habis langsung ditampol situ ditarik keluar ya kan.
Iya. Coba ribut aja mereka. Iya, Agak anjing. sendiri anjing. Gila lu. Goblok ya. Gila, sakit anjing. Wah kacau itu. Jadi banyak ya. Apa setiap hari itu gue selalu membuka sosial media tuh ada aja berita tapi menuju ke situ terus ke situ terus ke situ terus. Ah banget. Gue gak ngerti dah kayaknya apa yang ada di pikirannya ya. Kayak kalau mau bagus tuh, apa ya, menurut pendapat gue ya, pendidikan. Oke, pendidikan tuh harus ditambahin anggaran. Harusnya pendidikan itu anggaran terbesar. Oh, Pendidikan paling penting. stunting dan dulu ya. Ya juga lah mungkin sejalan, tapi pendidikan itu paling penting Seimbang juga. dengan. Udah pendidikan paling penting lah. Jadi dia ada pendidikan, diajarin, ya semoga dari situ Iya. ya. Maksudnya udah pendidikan lah anak-anak udah pintar. Maksudnya nanti ke depannya ya udah sering berjalan pendidikan yang bagus, kayak bagus harusnya itu berkurang sih. Karena kan kasus-kasus gitu kan mungkin sekolahnya nggak selesai gitu.